Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilalia Nugrahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah 5. Beberapa hari yang lalu dosen saya, Bapak Wadu, telah memberikan materi tentang uang dan fungsinya. Beliau telah menjelaskan dalam channel YouTube-nya Wadu TV terkait uang, jenis-jenis uang, fungsinya, dan juga apa itu uang, apa gunanya. Nah, di sini saya akan menambahkan bagaimana cara kita mengatur keuangan dalam Islam. Uang adalah alat penukaran atau unit pengukuran yang tidak memiliki aset. Jadi uang ini harus dikonversikan melalui komoditas agar bermanfaat, termasuk melalui aset atau produk yang dapat menghasilkan keuntungan. Maka dari itu, berinvestasilah melalui aset. Jadi bagaimana kita mengelola keuangan dalam Islam? Dan yang pertama adalah mengurangi hutang. Dan di dalam Islam, seorang muslim diperbolehkan untuk mengajukan pinjaman. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa hutang atau pinjaman itu telah menyelamatkan kita dari masalah keuangan. Meskipun begitu, Islam tidak menganjurkan untuk berhutang. Boleh, cuman tidak menganjurkan untuk berhutang kecuali dalam keadaan yang mendesak. Apabila Anda masih memiliki tunggakan pinjaman, maka lunasilah hutang tersebut karena hukumnya wajib. Bahkan ketika seseorang itu yang memiliki hutang telah meninggal dan masih memiliki hutang, maka ahli warisnya wajib untuk melunasi hutang tersebut. Maka apabila kita tidak sangat dalam keadaan mendesak, janganlah berhutang. Dan yang kedua, rumus 111, yaitu adalah rumus yang mengatur tentang keuangan yang dibuat dan diajarkan oleh sahabat Nabi, yaitu Salman Al-Farisi. Berdasarkan riwayat hidup beliau memiliki modal 1 dirham yang kemudian beliau gunakan untuk membuat anyaman yang dijual dengan harga 3 dirham. Dengan keuntungan ini, beliau membaginya menjadi 1 dirham untuk keperluan keluarga, 1 dirham digunakan untuk bersedekah, dan 1 dirham lagi digunakan untuk kembali memodali usahanya. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada umat muslim untuk menggunakan rumus 111 dalam kegiatan sehari-harinya. Dan yang ketiga adalah menyisihkan uang untuk modal usaha. Dan dalam Islam juga diajarkan untuk menyisihkan uang untuk modal usaha dan sebagai investasi. Jangan sampai hasil keuntungan dan usaha ini dipergunakan untuk keperluan konsumtif. Nah, liabilitas adalah barang yang mendatangkan pengeluaran, sedangkan aset adalah barang yang atau modal yang mendatangkan keuntungan. Contoh dari liabilitas ini adalah Anda melakukan pinjaman untuk membeli mobil dengan keluaran terbaru dan modal terbaru dan mesin canggih yang terkini gitu ya. Nah, di situ Anda telah rela terbebani dengan hutang dan biaya perawatan dan biaya-biaya lainnya. Tujuannya untuk apa? Untuk pamer dan menjaga gengsi. Nah, kalau aset ini ketika Anda membeli mobil tujuannya untuk dipergunakan untuk barang logistik atau untuk berjualan. Nah, di situ akan lebih bermanfaat daripada untuk membeli mobil dengan tujuan menjaga gengsi. Dan yang keempat adalah menabung. Bagi banyak orang untuk menyisihkan penghasilan mungkin memang agak sulit karena mereka kebanyakan merasa penghasilan akan berkurang apabila mereka masih menyisihkan uang untuk ditabung. Tetapi selama beratus-ratus tahun, sistem menabung ini telah menyelamatkan banyak kehidupan manusia untuk menyiapkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Seperti hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahwa simpanlah sebagian harta kalian untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan karena itu jauh lebih baik. Jadi ketika kita memiliki tabungan akan memiliki banyak untung karena ketika kita siklus kehidupan kita lagi ada di bawah, kita masih ada simpanan untuk melangsungkan ekonomi, melangsungkan ke konsumsi, melangsungkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi tidak perlu kita untuk berhutang sana sini karena kita sudah memiliki tabungan itu untuk dipergunakan berlangsung hidup. Dan yang kelima adalah zakat, infak, dan sedekah. Salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim adalah mengeluarkan zakat yang bermanfaat untuk mensucikan harta, benda, dan jiwa.
Zakat ini wajib ditunaikan karena 2,5% dari rezeki yang kita dapat ada hak orang fakir miskin di dalamnya. Jadi ada infak dan sedekah yang dianjurkan untuk ditunaikan oleh seorang muslim meskipun sifatnya itu sunnah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, kita telah membantu orang-orang miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir adalah hidup sederhana. Sebagai muslim yang taat, kita sudah seharusnya mencontoh perilaku beliau Rasulullah SAW untuk hidup sederhana. Karena hidup sederhana adalah awal dari kebahagiaan. Mungkin dari beberapa orang beranggapan bahwa hidup sederhana adalah hidup dalam kekurangan. Tetapi dalam Islam, hidup sederhana adalah ketika kita mampu menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Jadi tak usahlah kita bermewah-mewahan, berlebih-lebihan dalam hidup. Lebih baik harta yang kita gunakan itu harta yang kita dapat gunakan untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua untuk dapat dilaksanakan, diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari kita. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.